Pada pertengahan Juni 2020, masyarakat Tapanuli, Sumatera Utara digegarkan makhluk misterius penghisap darah. Tepatnya berada di daerah Silangit Siborong-Borong, yakni di desa Pohantonga. Setelah darah dihisap sampai habis, bangkai ditinggalkan saja sedemikian. Buru dari mama, kena belang. Dia cuma ngambil kulitnya itu, Bang, di luarnya. Oh, ya. Cara. Oh, Tuhan. Silakan sampai marahan. Udah loh. Gojo Cakar. Oh iya dicakar. Ugu. Geser delik Dari perutnya. Ugu. Bawa naik. Ugu. geser di geser. Gimana dah naik sini? Enggak dimakan ini belum ada ini dimakan. Ugu marsalaon, mak lihat dulu ugu tuh. Ayo pak. Udah lah itu. Tak tanggung-tanggung, dalam hitungan hari puluhan ternak seperti ayam, bebek, babi, dan lain-lain dimangsa. Masyarakat melakukan ronda dan beramai-ramai melakukan pemburuan. Kita menelusuri sampai ke jurang-jurang yang agak tinggi sampai mau jatuh. Sudah ada teman-teman sampai di dasar. Kita lihat saudara-saudara, hati-hati kawan-kawan. Ini agak berbahaya sungainya. Ini mulai Menyusuri sungai, bahkan ke dalam hutan siang dan malam. Aparat militer pun diturunkan. Masyarakat lokal banyak mengaitkan misteri ini dengan hal-hal mistis, legenda-legenda cerita rakyat atau urban legend. Mitos-mitos penghisap darah seperti palasik atau homang. Apakah makhluk misterius tersebut? Makhluk apakah penghisap darah yang meresahkan masyarakat itu? Sebagian masyarakat Tapanuli menyimpulkan bahwa makhluk yang menyerang adalah homang dilihat dari jejak yang ditinggalkan.
Homang adalah cerita rakyat di daerah Batak atau Tapanuli, yaitu berupa makhluk halus yang menjelma menjadi makhluk berbulu yang memiliki cakar dan taring. Menurut legenda, Homang ini lebih mirip dengan manusia, Bigfoot, tetapi versi tampilan yang menyeramkan. Dapat merubah bentuk mirip seperti kera atau serigala. Tinggal di pedalaman atau di hutan Tapanuli. Jika ada yang berteriak memanggil nama seseorang di hutan, Homang ini akan memberikan jawaban kepada si pemanggil tersebut. Akan tetapi semakin mendekati suara itu pun menjauh sehingga membawa si pemanggil masuk semakin jauh ke dalam hutan sampai akhirnya tidak tahu jalan pulang. Lain lagi dengan tokoh spiritual Rismond Raja Sirait. Beliau mengatakan bahwa makhluk yang menyerang adalah setan siluman pengisi hutan. Berawal dari seorang suami yang frustasi yang melakukan pesugihan atau kontrak dengan setan siluman pengisi hutan di Tapanuli sekitar 50 tahun yang silam. Si setan murka akibat si lelaki tersebut ingkar janji tentang nyawa yang akan ditumbalkan. Kemudian si setan membunuh anak si lelaki dan anak tetangganya dengan menghisap darah serta memakan isi perutnya. Tidak sampai di situ, korban pun berjatuhan dan merembes ke kampung-kampung lain. Setelah para datu, dukun, atau orang pintar berhasil menaklukkannya, si setan dimasukkan atau dipenjara ke dalam suatu pohon besar agar tidak bisa lagi menyerang dan meminum darah manusia. Seiring kemajuan zaman, tahun 2020, para mafia kayu di Tapanuli tidak pernah mendengar cerita di atas hingga tidak peduli mana ilalang mana rumput. Pohon besar tempat setan siluman tadi ditebang yang otomatis mengakibatkan setannya bebas dari ikatan penjara dalam pohon. Sementara di Ukraina pada tahun 2016, makhluk penghisap darah yang meneror penduduk selama berbulan-bulan ternyata adalah binatang legendaris Chupacabra, yaitu makhluk misterius yang masih dipertanyakan keberadaannya. Kata Chupacabra sendiri berasal dari kata cupar yang artinya menghisap dan cabra yang artinya kambing, bermakna penghisap kambing. Hewan tersebut dilaporkan mempunyai kebiasaan menghisap habis darah hewan ternak. Chupacabra yang juga merupakan hewan yang hidup dalam cerita rakyat itu dilaporkan pertama kali terlihat di Puerto Rico. Hewan ini mirip dengan rubah Afrika, tapi gigi, leher, kuping, dan cakarnya terlalu panjang. Kami belum bisa menyatakan hewan apa ini, kata Valeri Dopiriak, Kepala Laboratorium Kedokteran Hewan.